Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman. Nah baik, di kesempatan ini saya update lagi ya untuk AP Edition teman-teman. Saya update ke REP 11 ya. Nah baik, ada apa saja ya yang terupdate di sini. Pertama-tama yaitu di bagian tool inject dulu ya teman-teman. Jadi fitur raya sudah terupdate ke yang terbaru ya, versi 1562. Kemarin versi 155 teman-teman. Nah baik, selanjutnya itu ada di OpenClash ya. OpenClash juga ada update ke versi yang terbaru ya saat ini untuk master branch, yaitu 0.44.29 teman-teman. Jadi seperti itu ya. Di sini saya perhatikan ada penambahan di fitur fake IP ya. Jadi ada plus KC fake IP-nya. Kemudian selanjutnya di Libernet teman-teman, di Libernet saya update ke versi yang terbaru juga, versi 1.5.5. Nah kemudian di di XDRM tidak ada ya, karena memang tidak ada update sampai sekarang teman-teman. Nah kemudian di Paswal juga ada update di bagian X-Ray core-nya ya, yang kemarin 152 versinya, sekarang sudah versi 153 teman-teman. Jadi seperti itu ya update di sini. Nah kemudian di sini juga saya melakukan penambahan indikator di LED indikator STB ya. Jadi perlu saya jelaskan lagi bahwa yang lampu yang di dalam itu, yang bagian dalam itu warna hijau jika ada internet, namun akan berkedip warna merah jika tidak ada internet teman-teman. Karena ini ada yang tanyakan juga ya, jadi saya informasikan lagi. Kemudian yang bagian luar atau bagian pinggir itu hanya untuk indikator on off. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah kemudian selanjutnya ada di di sini ya, di multi one manager ini teman-teman banyak yang salah setting sebenarnya. Di sini diberi nama one dan one B, namun di sini di interface-nya bukan one dan one B. Misalnya dia terdeteksi di tethering, nah tetap namanya tethering, otomatis tidak terdeteksi di multi one manager teman-teman. Jadi di sini di interface name harus diganti atau ditambah nama tethering. Jadi disamakan ya, karena ini juga perlu dijelaskan. Di sini sebenarnya ya, di multi one manager atau load balancing itu dia tidak mendeteksi interface name, physical interface maksud saya. Jadi maksudnya physical interface itu adalah ETH misalnya, ETH 0, USB 0, seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak mendeteksi bagian itunya, namun dia hanya mendeteksi bagian interface name seperti ini. Jadi otomatis jika menggunakan tethering tidak akan masuk dalam load balancing, karena yang di sini yang ada hanya one dan one B, seperti itu teman-teman. Jadi mudah-mudahan dimengerti ya sampai di sini, karena memang banyak pertanyaan juga yang masuk ke saya, tetheringnya tidak connect seperti itu. Kemudian juga MIFI ya, MIFI yang terdeteksi di W10 juga tidak bisa terdeteksi di multi one manager atau load balancing. Nah iya, karena di sini namanya 4G teman-teman, bukan 1B seperti itu. Nah makanya kemarin ada tutorial yang saya buat juga untuk bridging ya, untuk di bridge dari physical interface lain ke ETH 1 dan 2 misalnya, seperti itu. Namun itu sebenarnya teknik bridge hanya digunakan di Paswal teman-teman, karena Paswal tidak bisa mendeteksi interface name, dia hanya mendeteksi device name seperti itu ya. Jadi hanya mendeteksi ETH 1, ETH 2 nya, bukan mendeteksi one dan one B nya teman-teman. Beda dengan sama dengan OpenClash ya, tapi OpenClash kita manual ngisinya untuk penentuan ETH 1 atau 2 dan seterusnya teman-teman. Nah baik, untuk selanjutnya hanya ada perbaikan-perbaikan, dan perlu saya jelaskan juga untuk teman-teman yang menggunakan STB yang bertipe BP1 ya, atau intinya yang bertipe B, itu
banyak gagal reboot ya jika di reboot STB-nya. Coba teman-teman perhatikan, coba di reboot tanpa colok modem seperti itu ya. Karena beberapa kasus sih yang saya temukan itu kekurangan daya di bagian modul SD card teman-teman. Jadi ada kekurangan daya di bagian modul SD card, di mana modul SD card itu dayanya menyatu dengan daya untuk USB. Jadi seperti itu ya. Namun ada juga yang lancar-lancar saja di versi-versi sebelumnya. Saya juga belum tahu sebenarnya, teman-teman masih dalam tahap mencari sebenarnya. Karena random ya, caranya random, kasusnya random. Kemudian juga ada yang produksi dua vendor untuk tipe B tersebut. Yang satunya itu lancar, yang satunya tidak, seperti itu teman-teman. Jadi sementara kita masih pelajari, jadi sebaiknya kita pelajari bareng-bareng ya. Jadi saran saya cuman yang tadi, coba jika memang gagal reboot, coba di reboot tanpa colok modem seperti itu. Jadi coba dulu di reboot tanpa colok modem untuk mencari apakah memang pengaruh gagal rebootnya itu dikarenakan suplai voltase bagian USB drop teman-teman, seperti itu ya. Oke, saya rasa cuman itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf di sini juga ganti password ya dari versi sebelumnya. Passwordnya sama dengan yang di versi SR dan limited edition only teman-teman. Jadi passwordnya itu adalah Indonesia dan usernya masih tetap seperti biasa, yaitu root. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang bermasalah di bagian reboot jika sudah menemukan solusinya teman-teman, jika sudah menemukan problemnya ya, penyebabnya. Jadi jika yang misalkan colok modemnya dilepas dan kemudian rebootnya lancar ya, mungkin bisa diusahakan untuk menggunakan external power teman-teman, atau USB hub yang ada external powernya, seperti itu ya. Itu sih cuma saran saja. Jika memang dirasa tidak masalah cabut adaptor ya, tidak ada masalah sih teman-teman, selama menggunakan SD card yang memang bagus ya, seperti itu. Karena jika menggunakan SD card yang tidak bagus, itu tentu akan membuat SD card cepat rusak teman-teman. Baik, saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.